Isi dulu. Baik, terima kasih. Nomor 144 ke jendela 2. Proses pendaftaran nikah. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Nomor 144 ke jendela 2. Proses pendaftaran nikah. Kak Arif. Mereka nggak datang. Rani? Kok kamu? Kau lihat, asal jariku aja, mereka tinggalkanmu. Sebagai wanita, kau sungguh gagal. Dengan cinta kakak, sakit ringan, berhasil. Hei, cepat-cepat mau nik? Boleh nggak pertimbangkan aku? Coba pikirkan aku. Baik, aku setuju. Aku nomor 111. Kita nikah. Baik. Aku malah nikah sama orang yang cuma ketemu sekali dan asing. Permisi, kapan kita nikah? Aku nggak sabar. Setengah bulan lagi, beri aku waktu untuk bersiap. Baik. Soal nikah, nggak usah kau pikirkan. Bapak Wawan, pesawat pribadi sudah siap. Bisa lepas landas kapan saja. Baik. Aku mengerti. Ya, ada urusan, harus pergi mendadak. Tenang saja, sebelum nikah, aku pasti kembali. Ya, baik. Sayang. Ayah sudah pulang. Ini adik Putri. Mulai sekarang, dia putri keluarga kita. Kalian harus jaga dia baik-baik. Adik mirip boneka. Nanti aku nikahi adik Putri. Aku juga mau. Baik. Karena kalian semua suka adik Putri, tunggu ulang tahun Putri 22, pilih salah satu jadi pengantin ya. Baik. Rani demam. Kami sibuk merawatnya. Kau belum putuskan mau pilih siapa? Sudah ketinggalan. Tunggu tahun depan saja. Jangan tahun depan. Tunggu beberapa tahun. Biar dia pikirkan. Nggak usah. Aku nggak pilih. Karena aku sudah nikah. Apa? Cemburu juga harus tahu batas. Surat nikah pun kamu palsukan. Masih bocah ya? Rani pernah selamatkan kami. Kami cuma lebih perhatian padanya. Yang kami cintai cuma kamu seorang. Bisa nalar sedikit. Semua tahu kamu dari keluarga Santoso. Di kota Mega, siapa berani nikahimu? Kamu. Meski suratnya robek, statusnya tetap sah. Setengah bulan lagi, selamat datang ke pernikahanku. Main-main, terlalu sering. Malah nggak asyik. Aku nggak main-main. Baiklah, kau tak main. Kau sudah bisa bohongi kami. Kita lihat saja, setengah bulan lagi kau akan bohongi apa? Ini telepon Rani. Kak Arif, Kak Bayu,
Kak Randy, kalian kemana? Aku sakit sekali. Jangan takut, Rani. Kami segera ke sana menemani kamu. Jangan panik, Rani. Kami segera pulang. Rani, dengar ya. Kalian usai kecelakaan. Hatinya perlahan-lahan ke Rani. Kakiku kesleo. Kau cari-cari pulang sendiri. Aku. Rani cuma keseleo. Mereka langsung pergi. Biarin aku sendirian di pegunungan terpencil. Kak Bayu, aku kayaknya demam. Bisa antar aku ke rumah sakit? Kemarin masih sehat kan? Bahayu, cepat. Aduh, Rani tunggu ke taman hiburan. Minum air saja. Rani bilang saja mau ke taman hiburan. Mereka tega tinggalkan aku yang demam 40 derajat. Tolong aku. Rani. Kami jatuh ke air bersama. Mereka tetap pilih Rani. Sekarang pertunangan rusak. Mulai sekarang kita tak ada hubungan. Selamat Rani, sembuh dari sakit. Kalian ngapain di kamarku? Pas banget kamu datang. Rani lagi sakit, belum sembuh. Kamarmu lebih dekat dengan kami. Mudah kami rawat. Barang-barangmu sudah kusuruh orang pindah ke kamar tamu. Apa? Kak Putri, semua salah tubuhku. Kalau kamu gak mau, aku pindah sekarang. Ini rumah Santoso. Kami yang atur. Ingat waktu itu, kau bilang suka mobil ini. Ku beli untukmu. Terima kasih Kak Arif. Ini kubawa dari Pura Sumber Berkah. Keluargaku bilang ini sakti. Kuberikan keberuntungan dan keselamatan. Kuberi kamu... Kak Bayu, kamu baik sekali. Ayo, kalung terbaru untukmu. Terima kasih Kak Randy. Kalian berdua sangat baik padaku. Aku bahkan tak tahu harus bagaimana. Oh ya, Kak Putri, kemarin ulang tahunmu kan? Kakak-kakakmu siapin apa? Ini sakit. Aku lupa ulang tahunmu. Nanti ku balikin. Gak usah. Kado terlambat. Gak ada artinya lagi. Putri kemarin bohong soal nikah. Hari ini lagi sinis, tak mau kado. Kau marah sama siapa? Oke, kau yang bilang tak mau. Jangan menyesal. Tenang saja. Aku tak menyesal. Putri, kau cari ribut lagi? Bapak Ibu, kalian pulang. Aku bantu di dapur. Di dapur ada Bulia. Tenang makan saja. Baru sembuh sakit. Makan sayur banyak. Dan juga favoritmu, daging cabai. Putri, kemarin akhirnya kau pilih siapa untuk nikah? Venue pernikahan sudah kucari. Tunggu acara besar. Aku... Cincin ini cocok untuk kita. Kalau nggak suka, aku ajak kamu pilih yang lain. Aku sudah punya tunangan. Kami akan menikah 2 minggu lagi. Ini cincin tunangannya. Sangat suka. Cukup! Biasanya di depan kita berulah juga sudah. Di depan Bapak Ibu, kamu masih berani bohong. Putri, main-mainnya terlalu sering. Awas salah langkah. Jangan lupa, di laci kamu masih ada surat cinta. Jadi Putri, kamu sudah rencana nikahi siapa? Di antara mereka, ada yang aku sukai. Foto ini dari internet kan? Aku lihat di majalah cincin ini. Hanya satu di dunia. Sangat mahal. Nona Santoso, kamu mau nikahi orang penting Cincin ini mahal sekali. Kayaknya tunanganku bukan orang biasa. Jadi ternyata bohong. Kayaknya kita terlalu memanjakanmu. Bohongmu begitu saja keluar. Siap datang. Hati-hati. Apaan ini? Kamu sengaja. Nona Putri, aku tahu aku salah. Aku gak sengaja lukai kamu. Tapi jangan fitnah aku begini. Kak, Putri keluargaku miskin, tapi punya harga diri. Aku nggak boleh kamu fitnah kami. Ibu, ayo pergi. Putri, Bulia kerja keras. Dia cuma tumpahin sup. Kamu malah bilang dia sengaja. Bisa nggak kamu kurangi sikapmu? Jangan egois. Benar Putri, Bulia dan Rani orang baik. Kok kamu bilang mereka sengaja? Meski sengaja, cuma sup saja. Harusnya kamu usir mereka. Coba renungkan diri kamu.
refleksikan diri kamu. Atuh, Kamu terluka. Kenapa begitu ceroboh? Aku ambil kotak ubat deh. aduh, nggak apa-apa. Cuma kulitnya robek dikit. Gak bisa, harus ke rumah sakit untuk obati luka. Ayo. Aku nggak apa-apa, cuma robek dikit. Kalian terlalu cemas. Kalau ke rumah sakit, luka ini sudah sembuh. Putri, jangan berpikir begitu. Kau adalah jantung kami. Walau luka sekecil apapun, kami tetap merasa sakit. Benar. Betul. Mulai sekarang, di dapur ini, Putri Cahaya dilarang masuk. Baik, aku mengerti. Kamu bisa pakai ini. Biar Bapak lihat. Kenapa terluka begini? Cepat, telepon 188. Baik. Luka sudah dibalut. Perhatikan, jangan kena air. Terima kasih. Putri, kami baru cek CCTV. Bulia memang sengaja, tapi tenang saja. Aku pastikan mereka beri penjelasan, biar mereka lihat sifat asli Rani. Anak baik, jangan bilang lagi yang sudah nikah itu. Paman, Bibi, aku nggak marah. Aku memang sudah nikah. Kalung ini pusaka keluarga Santoso untuk mantu kelak. Ambillah kembali. Kartu ini juga tabungan aku. Selama ini anggap saja ucapan terima kasih atas kasih sayang kalian. Kenapa kamu... Apa kau beneran sudah nikah? Aduh. 3 anakku tak beruntung. Maafkan kami. Halo Putri, aku buat gaun untukmu. Harusnya sudah sampai di rumahmu. Kamu bisa desain gaun? Suku paham. Prinsip kami, wanita sendiri harus rawat sendiri. Rizky, terima kasih. Jadi, kamu cepat pulang. Aku tunggu. Lihat deh, gaun ini bagus. Cantik gak? Kak Arif, Kak Bayu, Kak Reni, lihatlah bagaimana gaun ini di tubuhku. Rani, ini gaunku. Siapa izininmu pakai? Kamu nggak tahu. Ambil tanpa izin itu mencuri. Copot sekarang. Aku nggak tahu ini milikmu. Kelihatannya cantik, aku coba pakai saja. Kak Putri, aku nggak sengaja. Jangan marah. Jangan omong kosong. Copot sekarang. Balikan ke aku. Aku belum pernah pakai gaun seindah ini. Ini persis gaun yang kumimpi. Kak Putri, kamu juga nggak nikah. Boleh nggak kasih ke aku ini? Sudah aku bilang, aku akan nikah. Ini gaun pengantinku. Kasih ke kamu. Kamu pantas. Copot sekarang juga. Maaf, Kak Putri. Maaf. Cukup. Cuma gaun saja. Bukan nikah sungguhan. Kau belinya buat tipu kami saja. Semakin lama, makin seru. Putri, kau cuma mau kita cemburu. Trik begini sudah kubilang, jangan main lagi. Cuma properti sandiwara. Kalau Rani suka, kasih saja. Berapa? Aku ganti rugi. Ini peringatan terakhir. Ini bukan properti. Ini gaun pengantinku yang dirancang suamiku. Bagiku berarti sangat besar. Rani, ini peringatan terakhir. Sekarang juga copot dan balikan. Putri, suamimu harus salah satu dari kami. Tak boleh panggil orang lain suami. Sandiwara pun tak boleh. Sudah, jangan bertengkar. Atau aku segera copotkan saja. Putri, Rani cuma coba pakai gaunku. Perlu sampai begini? Maaf ya Kak Putri, saat aku mencopotnya tak sengaja robek. Kau yang potong robek. Kak Putri, berapa harga gaun ini? Aku bisa ganti rugi. Cukup, cuma gaun robek saja. Kau bilang ini pesanan tunanganmu yang dia rancang sendiri? Oke, baik. Telepon sekarang. Berapa? Aku ganti... Baik. Sayang. Putri benar-benar nikah. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Nyaris percaya, Putri serius. Ada apa? Aktornya tak bagus. Gagal connect.
Cuma bising saja. Kukira kamu bisa main-main. Sudahlah. Kami kasih 100 juta. Anggap gaun ini kami beli. Yo, Rani, aku ajak beli baju baru. Suka apa, biar apa. Sedang rapat. Ada apa? Tak apa. Aku pesan yang baru. Kirimkan ke sana. Aduh, ada apa ini? Siapa yang potong ini? Ibu, ini Rani yang potong. Barusan dia. Keterlaluan! Awalnya kasihan Bulia, ibu anak yatim, makanya diizinkan tinggal. Tak sangka, bukannya terima kasih, malah tindas Putri. Pemulus, cepat keluarkan mereka. Baik. Putri, tenanglah. Asal ada kami, takkan biarkan kau disakiti lagi. Terima kasih. Permisi, bantu perbaiki baju ini. Aku siap bayar berapapun. Ini karya Rizky yang dia rancang sendiri. Harus kutemukan cara memperbaikinya. Kainnya bagus, biar ku bantu. Baik, maaf merepotkan. Maaf, struktur kain ini sudah rusak total. Maaf sekali, maaf. Rani, kau cuma bisa pakai cara licik buktikan keberadaanmu. Putri, kau begitu tak bisa terima Rani. Cuma gaun jelek. Sudah dibayar kok. Kau harus usir dia. Terserah kau. Sikapmu apa? Segera minta maaf ke Rani. Dengar tidak? Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Dia yang rusak gaunku. Dia yang salah duluan. Jangan banyak ngomong. Ayo, minta maaf. Lepaskan. Sudah kubilang, 10 hari lagi aku pergi dari keluarga Santoso. Mulai sekarang, kami tak ada hubungan lagi. Sekarang, keluar. Sekarang juga dari kamarku. Keluar dari sini. Putri, jangan acting lagi. Kami sudah biasa lihatnya. Terserah. Bapak Santoso, barang baru perhiasan ini bernama Rani. Apa ada maksud khusus? Rani itu orang penting. Dia hadir di hidupku, bikin aku sangat senang. Konyol. Anugerah Naga Emas, pemeran pria terbaik Bayu Santoso. Ayo sambut dia naik ke panggung. Bayu, hebat sekali. Bisa dapat penghargaan ini, aku sangat terhormat. Di sini aku mau berterima kasih kepada seseorang. Rani, terima kasih. Rani, piala ini kupersembahkan untukmu. Putri, seru nonton TV. Meski keluar dari keluarga Santoso, aku tetap bisa hidup enak. Maaf ya, maaf kecewakan. Sudah datang! Nona Putri aku Zaki, asisten Bapak Pratama. Bapak Pratama suruh aku antar sesuatu. Ini rumah nikah dari Bapak Pratama. Ini mobil nikah, kata Bapak Pratama. Mau yang mana, pakai saja. Ini perhiasan eksklusif dari atelier ternama negara Fajar dunia. Ini cuma 1 set. Dan ini mahar 8,88 miliar. Ini. Sudah lihat semua barangnya? Barang-barang ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Di mata Rizky Pratama, kau harta tak ternilai. Yang orang punya, istriku juga harus punya. Yang orang tak punya, istriku harus punya 10 kali lipatnya. Rizky, kau begitu baik. Terima kasih. Taruh saja. Nona, Putri kabar baik yang Anda minta ada petunjuknya. Di lelang ini ada pusaka orang tua. Harus kutangkap. Rani, nanti kalau suka, angkat tangan saja. Malam ini, ku beri kau bahagia. Kak Bayu, kamu baik sekali.
Tiga Bos Santoso sangat baik ke Rani. Tak sangka, putri sejati tak dihargai. Malah sayangi putri pembantu. Nama baik keluarga Santoso benar-benar dihancurkan. Siapa sangka, dulu mereka tunduk pada putri semua. Kira putri pasti bakal jadi nyonya muda Santoso. Semuanya, barang berikutnya dari masa dinasti Tang Song. Ini dia, kalung orang tua. Akhirnya ketemu. Mulai dari 500 juta. Sekarang mulai tawar. 450 juta. 4 juta. 400 juta. Kayaknya Putri sangat peduli kalung ini. Kalung ini cantik sekali. Entah kalau ku pakai, bagaimana rasanya? Biar ku beli 1.000 juta. 1 miliar. 1 miliar. Sudah sampai 2 miliar. Ni komet 2 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Tuan Wendy Santoso sudah sampai 3 miliar. Ada penawar lain? Mereka tahu arti kalung ini bagiku. Tapi malah, ayah, ibu, maaf, aku tak berguna. Tak bisa lindungi pusaka kalian. Putri, jangan sedih. Foto kalungnya sudah aku buat, gambar orang. Kita cari bersama, pasti bisa ketemu. Walau berapapun harganya, aku pasti temukan. Terima kasih. Gak bisa. Kalung ini gak boleh ke tangan orang lain. Gak bisa. Kalung ini gak boleh ke tangan orang lain. Bukannya kamu bilang ada mau beli harapan dengan harga tinggi? Bukannya kamu bilang itu buat tunanganmu, gak dijual? Jual saja. Dia gak peduli. Seharusnya cukup. 3 miliar pertama. 5 miliar. Ada yang tawar lebih tinggi? Kak Arif, apa Kak Putri ada masalah sama aku? Dia selalu ngejar aku. Semuanya, aku mau bakar lampion. Wah, bakar lampion. Bapak Santoso keren banget. Kak Arif, kalung ini yang kamu tawarkan. Buatku sangat berarti. Aku mau kakak pakain sendiri. Kak, boleh aku yang pakein kalung buat Rani? Kak, aku juga mau pakein Rani. Janji masa lalu, cuma lelucon saja. Aduh. Maaf ya, kok aku bisa jatuhin ini? Rani, tolong berikan pecahan ini padaku. Bagimu mungkin tak penting. Berapapun harganya, aku mau beli. Kak Putri. Makasih ya, pecahan ini. Sangat kusuka. Makasih sudah kumpulin. Rani, aku mohon, kembalikan gelang ini. Boleh ya? Ini sisa-sisa orang tuaku. Aku tak bisa lepas darinya. Oke, ini... Jangan! Putri, wajahmu sekarang persis anjing yang basah dan merengek. Putri, kau lagi apa di kolam? Cepat keluar! Apaan? Aku cari gelang yang diseret, cinta kalian. Ini pusaka orang tuaku. Pusaka? Maaf Putri, aku tak tahu itu pusaka orang tuamu. Aku juga lupa. Kau akan sakit. Aku hantar pulang. Aku ajak mandi air hangat. Lagian berapa kali ku bilang, Rani bukan cintaku, hanya kamu di hatiku. Hanya aku. Jika di hatimu hanya aku, kenapa tega biarkan aku tunggu seharian? Hanya aku. Kenapa waktu aku demam 40 derajat, kau ajak Rani ke taman hiburan? Jika hanya aku, kenapa waktu sup panas tumpah, kau tanpa ragu melindungi Rani? Jika hanya aku, kenapa biarkan Rani tanpa rasa takut rusak gaunku dan hancurkan gelangku?
Kalian gak merasa itu lucu sekali? Ibu. Ayah. Maaf. Aku gagal lindungi pusaka kalian. Siapa dia? Kenapa dia gendong Putri? Jangan takut, ada aku. Siapa dia? Kenapa dia gendong Putri? Jangan takut, ada aku. Aduh, kepalaku sakit sekali. Rani, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa. Kamu pulang? Aku baru pergi beberapa hari. Kamu kan hebat. Kenapa jadi begini? Sudahlah, tak mau cerita. Aku tak paksa. Cepat lepas bajumu. Biar aku saja. Kenapa? Merasa malu? Kita sudah punya buku nikah. Besok lagi nikah. Kamu malah malu. Kalau begitu, malam pertama gimana? Sayang. Baiklah, tak usah bercanda. Cepat mandi, biar badan hangat. Aku mandi dulu. Aku kerja dulu. Putri, kelak aku akan jaga kamu. Bagus. Bagus, aku diterima. Selamat Putri, diterima kuliah. Terima kasih. Buka mata. Kok kamu tahu aku suka gelang ini? Kelak, biarkan gelang ini menemanimu selamanya. Terima kasih. Putri, kamu lagi apa? Kamu! Kenapa kamu bakarkan barang ini? Sudah kubilang, aku mau nikah. Barang-barang ini takut suamiku salah paham. Suami? Jangan-jangan itu aktor yang memelukmu. Putri, aku tahu. Kamu masih marah soal batu akik. Lihat, kami keliling kota, baru temukan batu akik mirip ini. Jangan marah lagi ya. Gak usah. Ini bukan pusaka orang tuaku. Lagian, ini urusan pribadiku. Tak usah Putra Santoso repot-repot. Putri, cukup! Demi marahi kami, kau akting sampai tingkat ini. Kau mau ribut sampai kapan? Ribut? Aku tak ribut. Besok jam 12 ada ku datangkan Arif dan Wan Bayu untuk datang. Putri, jangan-jangan serius? Mana mungkin? Dia cinta kami, mana mungkin nikahi orang lain? Benar juga, dia pasti lagi ngejahilin kita. Cantik gak? Cantik sekali. Cantik. Putri, kalau di sana tak bahagia, ingat kembali ke sini. Berhenti! Hari ini nikah Putri. Mau kemana? Nikah? Berhenti! Hari ini nikah Putri. Mau kemana? Ayah, Ibu. Putri main-main saja. Kalian percaya omongannya? Main-main apa? Putri benar-benar nikah. Kalian nggak lihat? Lihat. Baju ini kayaknya mahal. Putri, kamu mau main? Kita main bareng.
Kita lihat saja siapa yang jemput kamu. Sudah jam 12. Kenapa aktor yang peluk kamu itu kok belum jemput? Cepat lepas gaunmu. Jangan acting lagi. Putri, kamu main drama. Karena kita bertiga, nggak ke kantor catatan sipil buat daftar nikah. Kita ke sana sekarang. Pilih saja. Kamu. Kak Arif, ibuku kecelakaan. Aku nggak tahu harus apa. Kalau nggak ada ibu, aku juga nggak mau hidup. Kecelakaan? Jangan panik, kita ke sana sekarang. Berhenti! Hari ini Putri hari bahagia. Kalau kalian pergi, nanti pasti menyesal. Ayah, ibu, Putri milik kita. Siapa berani ambil? Jangan ikut main acting ke. Tunggu urusan Rani selesai, kita akan kembali nikahi Putri. Kalian pasti menyesal. Nanti pasti menyesal. Nona Putri. Maaf sekali, aku terlambat. Jalan macet. Nggak apa-apa. Sayang, kamu harus bahagia. Aku pasti bahagia. Silakan. Aduh, ibu nggak apa-apa. Sakit sekali. Mana mungkin? Aduh, sakit sekali. Ibu, kalau kamu ada apa-apa, aku juga nggak mau hidup. Rani, tenanglah. Bulia pasti akan baik-baik saja. Ayo. Sakit sekali, sakit sekali. Ibu, tenanglah. Kami akan selalu temani ibu. Dokter, apapun harganya, carikan tim paling ahli untukku. Aduh, sakit sekali. Putri. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Ibu, harus kuat ya. Rani, tenanglah. Kami di sini. Bulia pasti akan baik-baik saja. Kalian kenapa? Kayaknya aku kehilangan sesuatu penting. Putri. Putri. Paman, Bibi, kenapa kesini? Walau kau tak jadi menantu kami, tapi di hati, aku dan Paman, kau sudah lama jadi putri kami. Semoga jimat kebahagiaan di hari-hari mendatang melindungi kau dari bahaya dan bahagia selamanya. Kami pasti. Putri, ayo pergi. Ya. Telepon Putri tak diangkat. Telepon bapak ibu juga tak bisa. Tadi di persimpangan, sepertinya Putri di mobil pengantin. Kenapa baru bilang? Kak Randy, mau kemana? Bisa temani aku sebentar lagi. Rani, Kak Arif dan Kak Bayu temani kau. Aku ada urusan. Aku pergi. Rani, Bulia sudah aman dari bahaya. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Rani, aku ada urusan. Aku temani kau nanti. Kalian kenapa? Kok semua ada urusan? Tak apa, Kak Bayu. Walau sendiri, tak apa-apa. Aku mengerti. Syukurlah kau ngerti. Aduh, sakit sekali. Sakitnya jiwa. Kan sudah bilang, hari ini harus tahan mereka. Tidak.
Siapa tahu Putri hari ini nikah atau cuma pura-pura. Kalau nikah asli, mereka juga ketinggalan. Kalau palsu, lebih bagus. Putri berani mainkan mereka. Hubungan mereka pasti putus. Nanti 3 pria itu bisa Rani pilih saja. Betul, pas banget. Gak usah aku acting sendiri dan menderita. Gak mungkin, Putri gak mungkin nikah. Putri, keluarlah. Putri, Putri, kau di mana? Cuma nikah saja. Aku ambil KTP sekarang. Kita nikah sekarang. 21 bulan lagi. Ayo sekarang. Ayah, apa kalian menyembunyikan Putri? Mau kita menyesal? Joke ini nggak lucu sama sekali. Jangan lindungi Putri lagi. Dia mau nikah sama siapa? Sudah saatnya kasih jawaban. Waduh. Ayah. Sudah dipukul. Sekarang kasih tahu dia di mana. Kalian sangat ingin tahu Putri di mana kan? Kenapa nggak kalian lihat sendiri? Ayah, ibu, kalian pasti bohong kan? Pasti cari aktor. Putri, dia tega banget ya. Putri paling cinta kita. Dia nggak mungkin nikah sama orang lain. Aku juga nggak percaya Putri nikah. Kita cari dia sekarang. Ayo. Sayang, mereka begitu terobsesi Putri. Aku takut mereka akan lakukan hal yang gila. Putri baru saja temukan kebahagiaan. Mereka pasti akan membayarkan kegoblokan dan sombongnya. Tapi jangan khawatir. Suami Putri juga tak biasa. Di pesta hari ini kamu juga lihat. Mereka cuma muncul di televisi. Orang penting. Kita cari 3 arah. Hubungi via telepon. Putri! Putri! Kalian datang ke pernikahan? Upacara sudah selesai. Untuk jamuan ada di villa pribadi. Wow, mewah sekali. Ini tempat buat syuting film. Aku nggak tahu. Eyo, masuk dulu. Eyo. Tuan, ini villa pribadi. Yang tak diundang, tak boleh masuk. Minggir! Tak ada tempat yang tak bisa aku masuki. Tenanglah. Siapa pemilik tempat ni? Boleh tahu? Kami cuma mau masuk. Pemilik villa ini keluarga Pratama. Tempat ini tak menerima tamu. Juga bukan tempat cari orang. Silakan pergi. Pratama? Apa itu Pratama sang konglomerat? Ngapain mikir? Pratama mana sempat main acting? Kurasa paling cuma kerabat keluarga Pratama. Pokoknya yang nikah di sini pasti bukan acting. Rupanya Putri benar-benar nikah. 2 minggu. Benar-benar nikah. Kenapa Putri nikah sama pria lain? Padahal pria itu yang belum pernah kita ketemu. Apa kita kurang baik padanya? Tak bisa! Aku harus tanya dia. Lepaskan! Aku harus tanya dia. Biar mereka masuk. Lepas Volken. Putri! Putri! Aku tak pilih. Karena aku sudah nikah. Aku sudah siap nikah dengan orang lain. Acara nikahnya 2 minggu lagi akan diadakan. Lihat, ini cincin kawin dari suamiku. Aku sangat suka. Kamu juga nggak nikah. Bisa nggak kasih ini ke aku?
Sudah kubilang, kita sebentar lagi nikah. Ini gaun pengantinku, kasih ke kamu. Kamu pantas. Cepat lepas sekarang juga. Sudah kubilang, 10 hari lagi aku akan pergi dari keluarga Santoso. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan lagi dengan kalian. Sekarang, keluar dari kamarku sekarang juga. Keluar sekarang juga. Ternyata Putri sudah kasih tahu kita jawabannya. Kita sendiri yang keras kepala. Tegas sendiri. Kak Arif, Kak Bayu, aku nggak akan kayak kalian, pengecut. Putri milik kita, pasti milik kita. Tak akan kubiarkan orang lain merebutnya dari kita. Ada apa? Ada masalah? Dasar brengsek! Budaya keluarga Santoso. Hari ini aku baru tahu. Tuan pertama kami cuma cari Putri. Dia cuma emosi. Harap kau kembalikan dia. Tuan Pratama, orang sehebat kamu bisa dapatkan siapa saja. Tapi kami benar-benar butuh Putri. Prinsip Pratama, hidup ini cuma boleh nikahi satu orang. Tak akan pernah melanggar apapun atas nama siapapun. Putri sudah dewasa. Saat menikahiku, dia sadar penuh. Dia cinta aku. Lagian, kalian juga tak butuh dia. Kak Arif, Kak Bayu, Kak Randy, aku nggak ganggu kan? Rani, kenapa kesini? Aku cuman khawatir Kak Putri benar nikah. Gantengnya. Kenapa Putri sudah dicampakkan masih bisa dapat pria sehebat ini? Rani, kembali dulu. Jaga Bulia. Kami butuh Putri. Kami tak suka Rani. Kepada dia, cuma terima kasih. Selain itu, siapa yang akan jadi pasangan hidup? Kami sendiri yang tahu. Sial, aku sudah berusaha. Cuma mau balas dengan terima kasih. Aku mau semua milik keluarga Santoso. Aku tahu, di hati kalian, aku tak akan bisa menandingi Kak Putri. Tapi tenang saja, Kak. Meski aku suka kalian, tapi aku tak akan ganggu kalian. Cuma, Putri itu sudah nikah. Dia masih mau pilih kalian, atau dia mau semua? Gak mungkin! Putri, jangan-jangan dia mau semua. Putri memang tak bilang siapa yang disuka. Celaka. Pokoknya, aku suami Putri. Soal Putri suka siapa sekarang? Kamu mau cari mereka, tanya langsung. Aku akui dulu aku pernah suka mereka. Dan aku tahu, di antara mereka, nanti ada satu yang jadi suamiku. Tapi, perasaanku padanya sudah lama terkuras saat mereka selalu memihak Rani. Sekarang aku sangat yakin, di sisa hidupku, aku cuma cinta kamu. Aku percaya kamu. Aku suamimu. Sayang. Dia lakukan pada orang lain gerakan yang sama. Bangunlah. Sekolah hampir telat. Cepat bangun. Gak mau bangun, biar aku tidur lagi. Oke. Bohong. Putri, jangan mendekatinya. Kemarin malam begitu giat, kenapa nggak tidur lagi? Padahal kita orang terdekat. Dia malah lakukan hal terintimasi. Putri cerai dengannya. Pulang dengan kami, aku bisa anggap tak ada yang terjadi. Kita bertiga. Kamu pilih siapa?
rapi. Aduh, kok bisa? Kalian bertiga, aku nggak pilih yang manapun. Kalian sudah lihat kan, aku sudah nikah. Aku nggak bercanda. Juga nggak main-main. Aku nggak akan pulang. Aku sudah nikah. Dan masa depanku tak akan ada kalian lagi. Kenapa? Gak pilih. Kurasa sudah jelas-jelas. Bukannya kamu dulu suka salah satu dari kami? Suka? Apa bisa begitu saja kau tinggalkan? Tapi kami menyukaimu banyak tahun. Sudah tak penting. Jangan bilang lagi suka aku. Akui saja, kalian cuma tak rela melepaskan. Sekarang di samping kalian, sudah ada orang lain. Kebetulan, aku juga. Masa depan kita akan lebih baik. Bener kan, kakak-kakakku? Adik, kita main bola yuk. Jangan panggil dia adik, dia milikku, bukan milik kalian. Bukan, dia milik Randy. Sudah, jangan ribut. Mulai sekarang, jangan panggil aku adik. Panggil namaku saja, namaku yang paling unik. Nanti aku juga panggil namamu. Arif, Bayu, Randy. Setiap namamu di hatiku sangat unik. Bukan begitu. Bukan kita terlalu keras kepala. Kita sudah bilang ke kamu banyak kali. Kita tulus mencintaimu. Tak ada gunanya. Sudah cukup. Kak Arif, Kak Bayu, Kak Randy, ayo pulang. Putri, kuharap ke depannya jangan dipaksa. Kalau sedih, cerita saja. Aku selalu temani kamu. Selamanya? Iya. Tak ada yang bisa jamin. Selamanya kakakku tak bisa. Aku juga tak bisa. Tapi yang bisa kujamin, saat kita berjauhan, tetap berusaha saling cinta. Bapak Ibu, breakfast siap. Putri, ayo makan sarapan dulu. Ya. Enak juga Nona Putri nikahi Bapak Pratama. Tak usah kerja keras. Kalau aku juga rela tinggalkan orang tua angkat buat nikahi orang kaya. Jangan kira jadi istri orang kaya mudah. Belum lihat di sinetron. Sebelum nikah harus tanda tangan. Kalau cerai tak dapat apa-apa. Entah Bapak Pratama suka sama apa dari dia. Tentu saja karena wajahnya. Wajah Nona Putri. Her sis. Di keluarga kaya, mana ada cinta sejati? Sudah, jangan ngomong lagi. Kerja. Rizky, ada apa? Putri, ayo duduk. Ini. Sudah datang. Surat perjanjian harta. Putri, keluarga Pratama sudah ratusan tahun. Menurut tradisi kami, pasangan baru harus tanda tangan perjanjian harta agar harta kedua belah pihak aman. Kau tahu, kita nikah buru-buru, tapi proses yang harus ada, harus ada. Aku paham, ditulis dulu di kertas, biar nanti kita tak ada masalah. Putri, kau tak mau lihat dulu isinya? Gak usah, harta Pratama itu hasil kerja kau. Aku Putri takkan menginginkannya, barang tak milikku. Putri, apa kau salah paham? Kau kira aku suruh tanda tangan apa? Perjanjian harta prakawin, tenang saja. Walau nanti hubungan kita berubah, aku takkan ganggu kau. Lihat sendiri. Prakawin, daftar harta. Benar, di sini semua aset gerakku, serta aset tak gerak, termasuk saham keluarga Pratama, lukisan kuno, perhiasan, gedung perkantoran, dan lain-lain, melebihi ratusan triliun. Sudah tahu Rizky kaya, tapi tak sangka sangat kaya raya. Buat apa kamu kasih aku lihat? Ini semua aset pranikahmu. Prinsip Pratama aset tak bedakan pranikah.
Saat dalam pernikahan, pihak yang salah keluar tanpa asat. Dengan kata lain, jika kelak kau tahu aku selingkuh, semua ini punyamu. Benarkah zaman sekarang masih ada aturan semara ini? Putri, sekarang kau percaya janji abadi yang kuminta. Rizky, kalau saat itu bukan aku, apa kau akan asal nikahi orang lain? Gak, aku tunggu kamu nikahiku. Kamu tahu, aku gak punya pilihan lain, makanya aku pilih kamu. Itu tak penting, asal hasilnya baik, itu sudah cukup. Untungnya aku bisa tunggu kamu. Kamu kenapa tunggu aku pilih kamu? Jangan-jangan cinta pada pandangan pertama? Mungkin. Ikut aku. Lihat belakang. Ada semua jawaban yang kamu mau tahu. Entah Bapak Pratama suka apa padanya? Tentu saja karena wajahnya itu, wajah Nona Putri. Sangat mirip. Ini aku? Benar, keluarga Pratama pada memilih pasangan selalu teliti. Cinta pada pandangan pertama, apa artinya? Pertemuan pertama, aku tak mengaku, aku tertarik padamu. Tapi bertemu lagi dan lagi, aku terpaksa akui, aku benar-benar tertarik padamu. Lalu bagaimana? Berapa kali bertemu, baru bisa bersama. Sebenarnya aku juga tak tahu. Tapi di sisimu selalu ada 3 teman masa kecil. Tatapanmu yang peduli pada mereka tak bisa disembunyikan. Jadi, mengungkapkan. Pelan-pelan. Untungnya, pertemuan ke-99 aku menahannya dan melamarmu. Di tempat yang tak kuduga, ternyata aku dicintai begitu dalam. Rizky, kita jangan pisah lagi. Takkan pernah pisah. Kamu lagi ngapain? Siapa suruh sentuh barang Putri? Perintah ibu buat kosongkan kamar. Semua barangnya buang. Semua, tak ada sisa. Ini bukan barang Nona Putri. Kalian lupa, kamar ini sudah kalian serahkan ke Rani. Kalian lagi ngapain di kamarku? Pas sekali Rani sakit terus, belum sembuh. Kamarmu dekat sama kami bertiga, memudahkan kami. Barangmu sudah aku suruh pindah ke kamar tamu. Kau bersihkan barang-barang ini? Baik. Ayo, kita bawa semua barang Putri kembali ke sini. Buat semuanya kembali seperti dulu. Benar, di sini penuh kenangan kita. Saat dia kembali ke sini, dia pasti akan lega. Ayo cepat jalan. Ayo. Ini kamar Putri. Kenapa jadi sederhana begini? Jangan-jangan selama ini kita benar-benar sampai tega kejang sama Putri. Padahal dia putri kesayangan kita. Kita sudah jelaskan berkali-kali kan? Kita sama Rani cuma terima kasih dan kasihan. Kenapa dia masih cemburu sampai pergi dari kita?
Kak Randy. Rani, kenapa kesini? Bukannya kamu harus rawat Bully ya di RS? Kak Randy, ibu sudah tak apa. Aku cuma khawatir kalian. Kalian saat itu sangat lelah. Aku kesini cuma mau jaga kalian makan dan istirahat. Baru badan sehat, baru bisa minta maaf ke Kak Putri. Rani, kita... Baiklah Kak Randy, kamu istirahat saja, biar aku yang masak. Kak Randy, sebentar lagi. Aduh, sakit sekali. Rani, kau tak apa? Rani, kau tak apa? Kenapa begitu ceroboh? Tak apa, aku takut kau lapar. Ketika panik, Aku ambil kotak ubat. Kak Randy, aku mau bicara sesuatu. Kalian lagi apa? Kak Arif, Kak Bayu, kenapa kesini? Aku lagi masak. Salah potong tangan. Kenapa begitu ceroboh? Mau ke rumah sakit? Tak apa, aku kuat kok. Kalian duduk dulu, makanan sebentar lagi. Masa di dapur kok pakai begini? Dulu di dapur, dia selalu pakai seragam. Ayo Putri, ini favoritmu, daging manis. Maaf Rani, aku... Tak apa Kak Arif, aku paham. Kalian kangen Kak Putri, tapi Putri juga. Padahal kalian bertiga pria hebat yang mencintainya. Malah dia nikahi orang lain. Tapi suami Kak Putri kelihatan sangat kaya. Kalau nikahi pria begini, bisa hemat waktu bertahun-tahun. Kalau nikahi pria kayak gitu, bisa hemat waktu kerja puluhan tahun. Putri bukan orang kayak gitu. Maaf ya Kak Bayu, aku nggak bilang Kak Putri suka sama orang kaya. Aku cuma merasa kasihan sama kalian. Padahal kalian bertiga pria hebat yang mencintainya. Dia malah sering ribut sama kalian. Benar, Putri tak salah. Kami belakangan ini kurang perhatian padanya. Ada apa ini? Dulu cuma bocor sedikit, mereka langsung marah. Hari ini malah belakang Putri. Jangan-jangan setelah Putri pergi, mereka sadar kegembiraan Putri nggak bisa. Kalau gitu, apa gunanya usaha aku selama ini? Kayaknya aku harus cepat bertindak. Biasanya Rani sama kita kayak gini juga. Kak Randy, bebek goreng kesukaanmu. Gak usah, aku lagi diet. Gak apa-apa, meski lagi diet, jangan lupa jaga kesehatan. Kamu kurus atau gemuk, di hatiku selalu sempurna. Buah. Lain kali aku pakai minyak lebih sedikit. Aku ambil kotak obat. Kak Randy, aku mau bicara. Halo, aku. Cariin orang. Rani. Semua. Data dia sejak lahir. Kak Randy, sudah tidur? Ada apa? Water heater kamarku rusak. Boleh pakai punyamu? Ya, pakai saja. Randy, setelah malam ini, kau akan jadi... Panas sekali. AC rusak ya? Kak Randy, aku sudah mandi. Makasih ya. Kak Randy, kok wajahmu merah sekali? Biar... Jangan sentuh aku. Ini sudah berkhasiat. Sebenarnya aku selalu mau bicara padamu. Jangan mendekat. Kak Randy, sebenarnya aku suka kamu lama. Kalau kau sakit... Jangan mendekat. Biar aku bantu. Jangan ditahan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Randy, ada apa ini? Gak apa-apa. Bilang, siapa suruh kasih obat ke aku? Siapa suruh pujain aku?
Enggak, aku enggak. Aku cuma terlalu suka sama kamu. Bilanglah, kamu lebih suka Randy atau aku? Kenapa cuma godain dia, nggak godain aku? Apa aku kurang menarik? Bukan, kamu sangat menarik. Aku takut kehilanganmu. Jadi aku pilih yang kedua. Kak Bayu, percayalah, aku sungguh suka kamu. Suka aku, cuma pilihan kedua. Di hatimu, kami bertiga sudah lama jadi milikmu kan? Kalau kamu tak terlalu buru-buru, kami pasti masih ditipu kamu. Rani, apa hakmu pilih-pilih antara kami? Aku salah, jangan lupa. Aku penyelamat kalian. Maafkan aku kali ini. Akhirnya, aku paham perasaan Putri saat itu. Kau, wanita kejam. Urusan hutang budi. Berapa kali kau pakai? Berapa kali ku bantu? Kau yang buatku kehilangan Putri. Luka ini hukuman bagimu. Sial, bukannya mereka paling suka aku. Kenapa bisa begini? Putri, Putri. Jelas di depan mata. Tapi harus menonton Putri pergi. Saat kau cari pusaka orang tua, juga sakit ini. Putus asa. Halo, tolong berikan ini ke Putri Cahaya. Baik. Cuaca hari ini bagus. Ayo jalan-jalan. Itu suara Putri. Baik, sekalian ajak beli boneka favoritmu. Ya. Nona, seorang pria bilang untuk Nona. Terima kasih. Maaf, ini maaf. Jika bisa ulang, aku akan ambil foto pusaka orang tuamu. Kelak, semoga kau bahagia. Aku tak akan ganggu kau lagi. Dari siapa? Nggak penting. Mawar di sana cantik. Ayo ambil beberapa, taruh di vas. Oke. Putri, hanya begini caraku minta maaf. Tapi paragraf pertama benar, paragraf kedua bohong. Tapi asal kau senang, aku rela. Randy, data Rani yang kamu minta sudah kirim ke emailmu. Oke, makasih ya. Luka tak dalam. Selama ini, jangan gerak banyak. Jangan kena air. Beristirahat baik-baik. Terima kasih, Kak Arif, Kak Bayu. Terima kasih sudah menampungku. Kalau sudah baik, ayo pergi. Pergi? Kemana? Kalian gak mau aku lagi? Kau di sini, Putri tak senang. Sial, Putri lagi-lagi. Sudah pergi masih lawan aku. Aku tahu aku salah. Aku cuma takut kehilangan kalian, makanya aku tamak. Kalian sangat bersinar, seperti sinar matahari, menghiasi hidupku yang kelam. Jangan-jangan ini salah kami. Kak Randy, kau kembali. Semalam kau tak pulang, aku khawatir. Kau cuma perlu khawatir soal dirimu. Apa? 2 kecelakaan ini, kau harus beri aku penjelasan yang masuk akal. 2 kecelakaan ini, kamu harus kasih aku penjelasan yang masuk akal. Aku gak ngerti maksudmu. Kecelakaan 2 tahun lalu, supir tiba-tiba pergi, tak ada kabar. Kenapa 2 tahun kemudian ibumu kecelakaan? Karena kalian sudah kenal. Enggak, Kak Randy, kenapa kamu menghukumku? Apa ada yang bilang ke kamu? Aku dan ibu cuma pembantu, kami gak akan berbuat begitu. Sengaja beri sopir mabuk, tapi saat kritis, sia-siakan nyawa demi lindungi kami. Kau sudah tahu kau tak akan terluka. Kami juga bodoh. Kalau bukan kali ini kau terlalu tergesa seru ibumu buat kecelakaan begini, kami tak akan sadar wajah asalmu. Bukan begitu, Kak Arif. Pergi. Kak Bayu. Enggak, aku tahu. Apa Putri selalu tak suka aku. Apa dia bilang apa ke kamu? Iya. Kau dan ibumu lakukan apa? Kalian tak tahu diri. Berani lagi fitnah Putri. Aku nggak akan maafin kalian. Tenang saja.
Rani, kau berbuat kejahatan. Kau takkan hidup tenang. Semua penderitaan Putri, kau harus rasakan semuanya. Putra kedua, ayo panas siap. Hati-hati, jangan sampai mati. Tenang saja. Jangan. Tapi cuma air garam suhu ruang, sudah cukup buatmu. Ternyata kalian cuma main-main saja. Benar. Dulu Putri gimana bisa bertahan? Dia itu kita goda sejak kecil. Sejak Rani datang, Putri diam-diam terima banyak sakit hati. Salahku tak jeli, tak selidiki kecelakaan itu. Salahku juga. Aktor selama ini malah ditipu wanita. Sampai konyol. Sesal sekarang tak berguna. Kalau tak itu biarkan, Rani tak akan berani begini. Kita yang bersalah. Kamu ini benar-benar brengsek. Tolong, Rani. Kak Bayu, lepaskan aku kali ini. Boleh ya? Bagaimanapun, aku pernah selamatkan kalian. Kumohon, lepaskan aku ya. Pergi. Jangan gerak, ini rumah Santoso. Kami yang atur. Masih ingat kamu bilang mobil favoritmu itu aku belikan buat kamu. Terima kasih Kak Arif. Ini ku bawa dari Pura Sumber Berkah. Keluargaku bilang ini sakti. Ku berikan ke kamu kesejahteraan dan keberuntungan. Kak Bayu, kamu baik banget. Ayo, kalung terbaru buat kamu. Terima kasih Kak Randy. Rani orang penting bagiku. Kehadirannya di hidupku bikin aku sangat senang. Bisa dapat penghargaan ini, aku sangat terhormat. Di sini, aku mau berterima kasih pada seseorang, Rani. Terima kasih. Rani, piala ini ku bawa buat kamu. Kenapa? Aku sudah sembunyi baik-baik. Kenapa kalian tiba-tiba bisa tahu? Sembunyi dengan baik? Jangan sok tahu. Cuma kita yang mau percaya, tak mau teliti. Buat apa ngomongin dia? Tolong aku. Tolong aku. Tolong. Sudah bangun. Kak Bayu, aku tahu kamu tak tega meninggalkanku. Lanjutkan saja. Iblis. Mereka semua iblis. Aku sudah berusaha keras. Kenapa aku tak bisa gantikan Putri? Putri sudah nikah. Kenapa mereka tak menyerah? Kenapa mereka tak mau lihat aku? Sudah tahu salah, kau harus minta maaf kepada Putri. Bawa pergi. Aku suruh teman beli villa Putra Pratama. Kimi kita bisa sering ketemu Putri. Kenapa Putri belum pulang? Tunggu lagi. Sudah jam berapa? Kok belum pulang? Apa Putri ada apa-apa? Putri baru post di medsos. Beraninya dia. Karena tak bisa langsung minta maaf, Putri. Maka kamu harus minta maaf ke seluruh dunia. Berita pasti dilihat orang-orang. Minta maaf, Putri. Kalau aku minta maaf ke Kak Putri, kalian bisa maafkan aku. Nanti aku akan menjauh dari kalian. Tenang saja, asal kau menembus dosamu, pasti ada tempatmu.
Michi. Aku sengaja buat kecelakaan jadi penyelamat 3 bersaudara Santoso. Sengaja coba pisahkan Kak Putri dari mereka. Maafkan aku. Aku bersumpah kelak tak akan muncul di depan kalian. Aku bersumpah. Maafkan aku, Kak Putri. Bukannya dia orang yang dianugerah naga emas Ubay sampaikan terima kasih? Walah, dia kan cewek licik. Kocak. 3 bersaudara Santoso bodoh juga. Diputar-putar anak pembantu. Kak Putri, maafkan aku. Aku bersumpah. Kamu akan maafkan mereka? Tenang saja. Maafkan luka yang mereka berikan. Tapi menurutku, yang menyakitiku tak cuma Rani yang harus minta maaf. 3 saudara itu. Karena kebiasaannya, ambisi Rani makin membesar. Yang benar-benar menyakitiku adalah sikap 3 saudara itu. Tenang saja, Gurus. Biarkan mereka ganggu lagi. Saya, apa kamu lupa? Ngapain kita kesini malam ini? Maaf. Gimana kamu ganti rugi? Gimana ganti ruginya? Pasti Bapak Pratama, trending sudah ditekan. Berita tentang ibu juga sudah dihapus. Cuma tekan trending tak cukup. 3 saudara Santoso, selama niat jahat ada, aku dan Putri tak akan bisa tenang. Saatnya beri mereka pelajaran. Kembali ke kota Mega. Baik. Bapak Santoso, keluarga Wijaya batal kerjasama dengan kami. Ini yang ke-6. Sejak berita keluar, 3 hari ini, nilai keluarga Santoso menurun 30%. Dan saham masih turun. Belum ketemu siapa pelakunya? Cuma bilang, Bapak menyinggung orang yang tak boleh mau kasih pelajaran. Siang! Tunggu kutemukan dia, aku akan buat dia menyesal pernah hidup di dunia ini. Kamu siapa? Siapa izinmu duduk di sini? Gak mau kerja lagi? Bapak Santoso, ini kepala Santosa Abadi. Santosa Abadi memang cuma perusahaan kecil keluarga Pratama. Tapi karena hubungan dengan Pratama, Wijaya batal kerjasama. Apa boleh buat? Halo, pertama kali bertemu. Aku Aris Santoso. Aku dan Bapak Santoso? Bukan pertemuan pertama. Kok kamu? siapa menurut Bapak Santoso? Aku dan istriku suka tenang. Tapi Bapak Santoso belakangan di media bikin heboh. Itu buat aku dan istriku sangat terganggu. Hanya balap. Ini hadiahku untuk Bapak Santoso. Bapak Santoso, apa suka hadiahnya? Jadi, keluarga Wijaya batal kerjasama atas perintahmu. Putri sudah lihat live itu. Dia di mana? Bapak Santoso, Putri sudah nikah. Bapak Santoso di depan suami mengincar istrinya. Tak pantas kan? Putri cuma marah baru pilih kamu. Dia mencintaiku selama ini. Pasti kembali padaku. Ini terhadap kepercayaan diri. Tak usah banyak ngomong. Hari ini aku ingin memperingatkanmu, Putri istriku. Kalau berani incari dia lagi, keluarga Santoso hilang dari kotak hukum. Cari tahu sekarang siapa Rizky itu. Terutama posisinya di keluarga Pratama. Baik, Bapak Santoso. Oh iya, Yayasan Anak Ceria mengundang Bapak ke acara AMA besok malam. Undangannya sudah dikirim ke HP Bapak. Baik, aku tahu. Maestro Piranci? Bapak Santoso, Bapak juga suka Maestro Pelangi. Dia pelukis keturunan Tionghoa, juara emas dunia. Ini favorit Putri pelukisnya. Siapa tahu nanti Putri batalkan semua jadwal besok. Bilang yayasan aku akan datang. Baik. Jangan gerak, belum selesai. Biar kulihat dari mata pelukismu. Aku seperti apa? Suka? Suka. Asal kamu lukis, aku pasti suka. Nanti, aku akan bingkain di dinding foto. Saat kita sudah tua, kita nikmati. Aku selalu ingin buat kamu sesuatu yang bermakna. Tapi soal bisnis, aku nggak bisa bantu. Satu-satunya kebanggaanku cuma kuas lukis ini.
Terima kasih, Putri. Sudah, cepat tidur, kata Zaki. Kamu malam-malam terbang ke kota hukum buat urusan kerja. Aku nggak ngantuk. Lihat di luar, cerah. Nggak bisa melaut. Yuk, kita buat hal bermakna, ya? Sayang, studio ini gimana? Bagus juga. Gimana ini? Juga bagus. Tapi ini yang kamu bilang hal yang bermakna. Tentu saja. Kalau nanti tua, kita lihat bersama. Satu gambar tak cukup. Asal Putri lukis, kukirakan kuasa melukis tubuhku di setiap sudut. Biar nanti kita tua, bisa nikmati bersama. Atau kita lukis saja. Ini sih, aku angkat telepon dulu. Halo. Maestro Pelangi, besok malam Yayasan Anak Ceria akan adakan acara amal. Karya Anda akan jadi barang lelang utama. Kami undang Anda hadir. Baik, aku mengerti. Mau ikut? Ya, aku tak mau orang pikir aku bersama kamu karena harta Pratama, bukan karena cinta. Ikut saja. Aslinya, aku mau sembunyikanmu. Kalau begitu, biar mereka lihat. Rizky Pratama, Wah, dari mana pasangan tampan cantik ini? Apa mereka artis baru? Bukannya dia anak angkat Santoso? Dia makin cantik saja. Putri. Tuan, tolong jaga jarak. Kamu mau bicara sama dia? Gak usah. Putri. Putri. Tutup. Putri. Maaf, di depan area VIP, tolong kembali ke tempat Anda. Kapan berdiri VIP? Apa karena cowok Pratama itu? Sejak kapan Putri jadi tamu penting? Apa karena pria bernama Pratama itu? Silakan kembali ke kursimu. Acara segera dimulai. Terima kasih sudah datang ke acara lelang malam ini. Semua hasil malam ini akan disumbangkan untuk anak pedesaan. Sekarang, mari kita keluarkan barang lelang pertama malam ini. Barang ini tak ada harga dasar. Lelang dimulai. 10 million. Ada penawar lain? 1. 10 miliar 2, 10 miliar 3, terjual! Kenapa rasanya Putri semakin jauh dariku? Barang terakhir malam ini, karya Maestro Pelangi, 7 tahun disempurnakan. Sekarang, mari kita undang Maestro Pelangi ke panggung ungkapkan lukisan ini. Putri ternyata Maestro Pelangi. Sejak kapan dia jadi sehebat ini? Terima kasih. Dulu, harapan ini karya terbangga saya. Tapi karena urusan pribadi, saya terpaksa menjualnya. Untungnya, lukisan ini berkali-kali berganti tangan. Akhirnya kembali ke genggaman saya. Artinya yang terlewat, pasti dalam bentuk akan bertemu lagi. Sekarang, ayo kita bersama-sama menikmati lukisan ini. Harapan... Bukannya ini lukisan yang pernah kulihat di kamar Putri? Aku nyatakan lelang dimulai. 100 juta. Ini lukisan Putri untuk salah satu dari kami. Tak boleh direbut orang lain. 200 juta. 3 juta. Bapak Santoso cuma lukisan saja, tak sepadan. Kau tahu apa? Ini lukisan Putri buat kami 3 bersaudara. Tak ternilai. Asal dapatkan harta, Putri pasti kembali ke kami. 12 juta. Carve. Cuma lukisan saja. Suka, ku catatkan kapan saja. Tak usah jadi orang bodoh. 2 juta. Semuanya. Lukisan harapan ini hari ini pasti akan jadi milikku. Bapak Pratama, masih mau ikut? Awalnya mau boros sedikit, tapi istriku bilang jangan jadi orang bodoh. Jadi, Bapak Santoso, silahkan. 10
Selamat, Bapak Santoso. Kau dapatkan harapan. Putri, jangan pergi. Dengar aku dulu. Yang harus kubilang, sudah kubilang jelas. Tak perlu diulang lagi. Aku sudah nikah. Mulai sekarang, aku dengan kalian tak ada hubungan lagi. Putri kami yang salah. Rani dan ibunya sudah kuseret. Sekarang mereka dipenjarakan, dapat hukuman. Selain itu, aku dapat lukisan ini. Kecewa di masa depan, bisa kubalas satu-satu. Cukup! Yang menyakitiku bukan Rani, tapi kalian. Kalianlah yang membiarkan ambisinya membesar. Putri, maaf salahku. Maafkan aku sekali lagi. Lihat lukisan ini. Mari kita mulai lagi. Boleh kan? Kau tahu kenapa lukisan yang kuberi kalian bisa diadakan lelangnya? Apa? Aku butuh uang buat tebus barang pusaka orang tuaku. Mungkin kau pikir kelakuanmu hari ini keren, tapi menurutku, sejak kau buat Rani senang merobek pusaka orang tuaku, saat itu lukisan ini sudah tak bernilai. Kau tak akan kuberikan maaf. Bapak Santoso, kenapa sujud begini? Kamu mau ketawain aku? Tentu tidak. Aku datang berterima kasih. Terima kasih karena tak menikahinya. Terima kasih karena buta baru bisa menikahi putri. Terima kasih untuk 6 miliarnya, walaupun disumbangkan untuk anak pedesaan. Jadi semua ini rencanamu? Jangan! Maaf, Bapak Santoso. Tanganku licin. Aku juga mau ganti rugi. Tapi pembuatnya bilang lukisan ini tak bernilai. Rani, aku mohon, kembalikan gelang ini boleh ya? Ini sisa-sisa orang tuaku, tak bisa aku lepaskan. Oke, ini. Jangan. Putri, wajahmu sekarang persis anjing yang basah dan merengek. Ternyata ini rasanya Putri saat itu. Bapak Santoso! Bapak Santoso! Kamu kan ke acara amal. Kenapa jadi begini? Salah si brengsek Rizky itu. Kubilang, belakangan endorsement selalu hilang. Ternyata dia yang ulah. Rebut wanita kita, berani tantang kita. Benar-benar nekat. Halo? Bapak Santoso, ketemu. Menurut sumber terpercaya, yang nikah 2 bulan ini cuma 1 orang. Siapa? Kepala keluarga Pratama, putra sulung Rizky Pratama. Apa? Suami Putri ternyata Pratama? Putra Pratama. Terus kenapa? Biar dia tahu hari ini, di dunia hiburan, cuma uang tak cukup. Kamu mau apa? Bosku, dia tak cuma kaya, tapi juga licik. Berani rebut wanita kita. Harus bayar harganya. Bapak Pratama, tehnya... Yudi. Bos, ada? Sudah terima hal penting. Jangan masuk. Apaan sih? Bayu, ngapain kamu masuk? Nah lihat, aku lagi terima tamu penting. Bapak, aku mau minta tolong. Hukum orang. Maaf, aku tak bisa. Barusan perusahaan aku diserbu. Jelasnya, sekarang aku bukan bosmu lagi. Diserbu? Siapa? Aku. Rizky? Kenapa? Kamu mau cari orang buat usik aku? Bapak Pratama, itu salah paham. Orangku itu cuma ngawur. Jangan anggap serius. Cepat, minta maaf ke Bapak Pratama. Sekarang Bapak Pratama bos kita. Saat Bapak Pratama merintis, kita cuma anak buah. Kamu mau tegur Bapak Pratama. Mau mati, jangan ikut aku. Bapak Pratama. Gak usah minta maaf. Aku ini suka lihat orang benci aku, tapi tak bisa apa-apa. Aku pergi.
Kalian lanjut. Hati-hati. Pause. Pergi. Jadi kamu pergi sebentar, hilang 13 iklan, film baru yang disiapkan setengah tahun, malah direbut orang. Iya. Bukannya hari ini ada pertandingan? Aku dilarang bertanding. Turnamen di negeri ini tak bisa kuikuti. Randy, besok aku pulang. Bawakan hadiah nikah. Nanti kamu ajak Putri juga ya. Kita kumpul. Bukan aku nikah. Putri yang nikah. Dan pengantinnya bukan aku. Jangan bercanda. Aku pernah lihat sendiri. Putri menulis surat cinta buatmu. Apa? Surat Putri buatku? Jadi Putri suka aku. Yang mau nikah juga aku. Randy, kamu lagi ngapain sih? Putri, aku harus temukan kamu. Putri, aku tunggu 5 hari. Akhirnya ketemu juga. Kamu mau apa? Putri, maaf, aku salah. Aku tahu surat cintamu buatku. Aku juga tahu kamu paling suka aku dan mau nikah denganku. Iya kan? Maaf, tak patut ku menunggumu lama di kantor nikah. Sekarang aku mau nikah denganmu. Aku rela jadi cadanganmu. Jangan tinggalkan aku ya. Gak bisa. Yang ku mencintai bukan kamu. Aku juga gak butuh siapapun sebagai cadangan. Kenapa? Karena dia. Kamu beneran suka sama Rizky. Terus kita dulu apa? Bukan suka, tapi cinta. Aku cinta Rizky. Hidupku, aku cuma cinta dia. Putri. Maaf, istriku nggak suka diganggu orang. Terutama kamu. Rizky, jangan kira kau menang. Sifat Putri aku yang paling tahu. Dia paling peduli, paling lembut. Sekarang dia cuma marah saja. Dia bakal sadar yang dicintainya tetap aku. Dari mana kepercayaanmu? Berani taruhan? Kalau kau kalah, jangan muncul lagi di depan Putri. Shut! Kalau kau kalah, aku mau kau cerai Putri. Lalu perlu teriak aku sampah. Siap, taruhan apa? Taruhkan nyawa! Randy, kau gila. Rizky, jangan taruhan. Putri Cahaya, kau merebut segalaku. Ku binasakan kau. Maaf, aku cuma mau. Rizky, kau bukan sendirian. Tanpamu, aku harus bagaimana? Putri, mati saja kau. Awas. Cepat, panggil dokter. Rizky. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau menolongku? Kau pantas. Putri, aku cinta kamu. Kamu cinta aku. Cinta. Aku sudah lama mencintaimu. Bangunlah, jangan tinggalkanku. Boleh kan? Rizky? Rizky? Ternyata begini rasanya cinta. Rupanya, aku kalah.